Sophia Watimina, saya ucapkan terima kasih atas keynote speakernya. Anggota DPD RI, Ibu Anya Rina Casmawianti, ucapkan terima kasih Bu ketemu dengan saya. Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK, Bapak Junari, ucapkan terima kasih Pak. PLT Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Bapak Aminuddin, ucapkan terima kasih. Ini sahabat saya, Kepala Badan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI, saya ucapkan terima kasih Pak. Semoga cepat jadi selalu satu, itu doa saya. Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih Pak. Kemudian Kepala Departemen Penegakan Integritas Audit Khusus, Ibu Siswani Wisudati, saya ucapkan terima kasih. Seluruh kawan-kawan Pemda Provinsi Jawa Barat, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, atau yang mewakilinya, wakili Pak Pangdam, Pak Kapolda, Kajati, dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, seluruh para pejabat, instansi vertikal dan instansi mitra kerja Provinsi Jawa Barat, serta para ketua asosiasi dan pimpinan industri jasa keuangan. Saya ini orang Sunda. Orang Sunda itu punya sebuah falsafah sederhana dalam melakukan pengelolaan aset termasuk keuangan. Bahasanya adalah setikmahi loba nyesa. Setikmahi loba nyesa itu dalam manajerial tradisi itu dibuat dalam ruang-ruang sakral. Kalau dalam kegiatan kenduri atau hajatan, maka ada petugas yang duduk di depan, dia menerima tamu, ajakin orang ngobrol, canda tawa. Kemudian ada orang yang tidak boleh ngomong, yaitu canoli. Canoli itu memiliki tugas mengatur alur beras, kemudian ikan, daging, sehingga kebutuhan logistik pada acara kenduri atau hajatan itu bisa terpenuhi. Canoli itu netral, independen, dan tidak bisa diintervensi walaupun satu pemilik hajat. Canoli tidak bisa diatur, ini ada tamu khusus, maka suguhannya harus tidak. Dia tidak, dia punya integritas begitu. Dalam dunia tradisi Sunda itu membagi logistik itu menjadi 4 ikatan logistik. Yang pertama adalah Padarinya, itu ada di ruang goa, itu sakral, dipimpin oleh seorang perempuan yang merupakan representasi dari Nyipo Haji. Maka dia punya integritas diri karena dia memiliki kekuatan rasa dalam pengaturan. Maka di situ sakral, karena sakral tidak boleh orang yang masuk kecuali seorang ibu yang punya karakter sebagai Nyipo Haji. Yang kedua, dia punya goa, itu tempat menyimpan gabah dalam kebutuhan jangka pendek, jangka ringan. Kemudian dia punya lei, itu untuk kepentingan jangka menengah, jangka bulanan. Dan yang keempat, dia punya lumbung untuk kepentingan jangka tahunan. Saya dari tadi melamun dan membayangkan, andai kata integritas manajerial rumah tangga, manajerial tata kelola kampung yang mengedepankan rasa malu dan spiritualitas dalam pengelolaan tata logistik dan tata keuangan Indonesia, saya nggak kebayang negeri ini udah maju. Kenapa? Negeri ini punya hamparan rakyat yang punya integritas. Punya integritas apa? Dia tidak mau disebut miskin dan dia tidak mau meminta. Lebih baik mati kelaparan daripada harus meminta pada orang lain. Integritas. Sehingga di era tahun 70-an, tahun 76, kalau ada petugas mungkin sekarang BPS yang melakukan pendataan tentang orang miskin, maka semua orang menolak untuk dikategorikan orang miskin. Dia selalu mengatakan, ini harkat martabat, ini derajat saya, jangan masukkan saya dalam kategori orang miskin. Tidak mau semua orang, dia ini tetap sebagai orang kaya. Prinsip itu melahirkan apa? Tata kelola pembangunan yang bersifat mandiri. Di mana mandirinya kepemimpinan terbangun secara kultural yang disebut dengan legok tapak gentekan. Dia hadir bukan karena watak akademisnya, dia hadir bukan karena gelar S1, S2 dan S3-nya. Dia hadir karena apa? Legok tapak gentekan landungkan dengan lain Aisyah lulus jejer yang tahu. Apa artinya? Dia seorang pemimpin yang berintegritas, yang memiliki dua hal. Satu, memiliki integritas sosiologis, yang kedua memiliki integritas psikologis. Dua integritas
Solidaritas itu melahirkan kemandirian masyarakat. Bayangkan, Indonesia, desa-desanya tumbuh tanpa biaya, desa-desanya tumbuh tanpa bantuan pemerintah, desa-desanya tumbuh mandiri, dia punya aset namanya bengkok, tanah adat. Dia punya bangunan desa, dia punya tanah kas desa, dia punya jalan desa, dia punya aset yang besar. Kenapa? Pemimpin tampil sebagai representasi culture yang dia tumbuh bersama masyarakat, yang punya dua hal, kata orang Sunda, kalau urusinan gak ada betul. Uang tidak menjadi penting. Kenapa? Karena orang lebih mengutamakan barang dibanding uang. Saya ingat saja ibu saya. Bagi ibu saya, asal ada beras di rumah, asal punya garam, asal punya gula merah, ibu saya sudah merasa nyaman hidup. Anak-anaknya bisa tetap sekolah jalan kaki. Baju bisa seadanya. Air ngambil. Tidak ada semuanya yang berbiaya. Semuanya free. Alam menyediakan. Dan kemudian siklus ekonomi berjalan. Kenapa? Mohon maaf. Walaupun kita sering memuja tengkulak waktu itu hidup menjadi penolong petani. Kenapa? Tengkulak tidak membeli barang petani dengan standar. Apapun produk petani dibeli. Nangka muda dibeli disebutnya goreng. Nangka yang baru keluar itu nama tong bawang dibeli. Kemudian jengkol muda dibeli. Jengkol yang sudah kolot dibeli. Daun jengkol dibeli. Daun pisang dibeli. Semua siklus pertanian hidup. Mereka hidup dalam siklus. Mereka hadir dalam siklus ekonomi masyarakat. Tidak lagi ada barang ganyong dibeli, lajak dibeli, koneng dibeli. Kenapa? Saya sekolah, membiayai sekolah saya dari hasil itu yang saya jual dalam setiap hari. Siklus ekonominya hidup, culture-nya hidup, pasarnya tumbuh dalam pasar tradisional. Mungkin belum mengenal yang namanya ATM. Uangnya transisionalnya, uang yang beredar, uang yang beredar di masyarakat. Nyimpennya hanya di BH. Anak kecil sudah dikasih kekayaan. Kalau anak kecil harus kaya, maka dia dikasih kaya undang. Nah, siklus itu sebenarnya itu peradaban yang kalau itu dikelola dengan baik, maka negeri ini akan punya dua hal. Pertama, dia punya rakyat yang kuat dari sisi otorisasi kebudayaan. Dia tumbuh fiskalnya berdasarkan karakter ekonominya, dan fiskal tumbuh karena produk. Kemudian negara tumbuh melakukan pengelolaan secara seimbang. Fiskal tumbuh secara alamiah, dan fiskal sebenarnya waktu itu bisa diarahkan untuk apa? Untuk membangun infrastruktur publik. Di mana bencana otoritas keuangan? Bencana otoritas keuangan adalah ketika mulai munculnya liberalisasi, kebebasan fiskal, tumbuhnya bank, lahirlah konglomerat dadakan yang dia lahir bukan karena kemampuan memproduksi sebuah barang, tetapi karena kemampuan dia melekat pada kekuasaan. Maka kayaknya karena fasilitas kekuasaan, kayaknya dari alam, kayaknya dari pertambangan, kayaknya dari pembangunan, semuanya melekat pada kekuasaan, dan dia mendapat akses uang dari kekuasaan. Nah, dari situlah terjadi polarisasi kehidupan pandangan masyarakat. Merasa diperlakukan tidak adil, merasa pilih-pilih. Bang, kalau yang sama yang 10 juta, gajinya luar biasa, seperti hilang kehormatan, disita lebih dari 10. Tapi kalau sama yang kreditnya 1 triliun, dia menghadapi dengan pengacara, mensitanya hati-hati, kadang yang disita jauh lebih kecil daripada uang yang dipinjam. Maka orang merasa tidak adil. Karena orang merasa tidak adil, maka orang yang jujur-jujur itu berubah menjadi tidak jujur. Nggak usah kita bayar. Kredit untuk nggak usah dibayar. Kenapa? Orang yang kreditnya diambil sama ketuanya. Ketua apa? KUD, ketua untuk duluan. Korupsi akhirnya bersatu. Yang ambil pupuknya udah bayar 20%, tetapi uangnya di ketuanya, akhirnya yang
70%-nya tidak membayar. Kenapa? Uangnya juga diketua tidak seperti ini. Maka orang desa mengenal korupsi. Maka orang desa mengenal uang. Masuklah dana subsidi desa, maka kepala desa boleh belajar ngerti mengelola dana subsidi. Sebelum masuk ke kepala desa, zaman Orde Baru, saya tahu uangnya dipotong sama camat. Kemudian makin kesini tumpulannya apa? Bantuan sosial tumbuh. Makin rontok. Kenapa? Ngapain kerja bakti? Orang lain dapat PKH, kita tidak. Orang lain dapat bantuan sosial, kita tidak. Gak usah kerja bakti segala. Sudah rontoklah yang disebut dengan kemandirian fiskalis. Nah, kerangka ini tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena kita harus punya integritas dalam melakukan pengelolaan keuangan. Karena kita harus melakukan itu, punya integritas dalam pengelolaan keuangan, maka fungsi OJK adalah melahirkan dirut-dirut perbankan yang berintegritas, melahirkan direktur-direktur yang berintegritas. Karena melahirkan direktur yang berintegritas, maka para direktur, para pengelola keuangan perbankan dia selektif dalam memberikan kredit. Untuk apa? Menjaga kepercayaan fiskal. Tetapi lagi-lagi kegagahan dirut, kehebatan dalam integritas. Kalau yang menunjukkan kreditnya ada bisikan dari kekuasaan, jebolan juga. Daripada dicopot jabatan, lebih baik dimaceti 3,4 triliun. Lebih baik 250 miliar. Makanya pertanyaan saya sebagai gubernur, ini sudah lulus OJK nggak dia? Ini direktur lulus Pak. Kenapa OJK meluluskan orang yang seperti ini? Dari sisi integritas, begitu Bank Jabar jebol, harusnya OJK bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjabat di Bank Jabar yang dari Jakarta di sini. 8 triliun dana daerah habis Bu. Siapa yang menanggung beban? Para pegawai Pemda Jabar yang pinjam ke Bank Jabar, bunganya tinggi sampai sekarang. Padahal mereka peringat. Untuk itu, saya orang yang berterus terang. Otoritas kita tidak boleh lagi live service. Kenapa? Karena pekerjaan publik kami dijaga dengan baik. Kenapa BPR bangkrut? Bupatinya ikut pinjam, anggota dewan ikut pinjam, tidak bayar. Bank Jabar bisa bangkrut? Bisa kalau gubernurnya mengintervensi kreditnya. Ini kasih teman saya, kasih teman saya. Nanti tim suksesnya ikut nganterin pinjaman, lumayan dapat 5%. Tidak. Nah, seluruh integritas ini pada akhirnya bukan hanya sekedar sistem, tapi orang. Ketika orang, pertanyaannya adalah di Indonesia masih adakah kelembagaan yang tidak terintervensi oleh politik? Tidak ada. Semua walaupun profesionalisme tetap ada intervensi politik. Karena ada intervensi politiknya, maka semua orang ketika menjabat harus membebaskan diri dari itu. Maka taruhannya cuma satu, lebih baik saya dipecat daripada Anda harus mengikuti apa yang Anda inginkan, yang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas. Karena itu saya cerita, apa sih problem tentang integritas otoritas keuangan di Jawa Barat? Bank Emon, bank keliling. Kenapa? Rakyat ingin punya akses terhadap apa? Terhadap uang. Berapa? 2 juta, 1,5 juta. Tapi dia susah dapat akses itu. Tapi kalau dipinjam oleh dana bergulir desa nggak bayar juga, kan gitu. Nah kemudian dia beredar setiap hari, dan ini kategorinya bank gelap. Kenapa? Dia pinjemin uang dengan bunga hampir lebih dari 15% per bulan, atas nama koperasi, atas nama otoritas keuangan lainnya. Kemudian tidak bayar pajak, bunganya tinggi. Ini di negeri ini sering aneh. Sering anehnya apa? Orang yang menekuni dunia perbankan dengan sepenuh hati, persyaratannya banyak terpenuhi, rumitnya luar biasa. Tapi orang yang melakukan ilegal, bebasnya luar biasa. Akibatnya apa? Akibatnya nanti adalah ada disparitas keuangan. Disparitas kemana? Yang ini mengalami pelambatan, yang birokrasi, yang resmi,
yang berizin, berputarnya lama, yang ini mengalami percepatan, yang ini susah menjadi kaya, yang ini kayaknya cepet banget. 1 miliar per bulan dia dapat 150 juta. Di mana itu beredar? Dekat kantor Pemda Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Taman sih. Itu para pegawai Pemda kalau terdesak, itu pinjamnya ke bank itu, nanti bayar pakai dana kayak cair. Tahu saya mantan bupati. Tahu yang begitu itu. Nah itu begitu. Nah kemudian, ini beredar. Di mana lagi beredar mereka? Di depan kantor-kantor pensiunan. Itu para pensiunan ATM-nya sudah di mereka. Di mana lagi? Di perusahaan-perusahaan. Itu pegawai-pegawai pabrik, ATM-nya dipegang oleh mereka. Kreditnya apa? Kreditnya adalah seringkali konsumtif, motor, beli baju, kegiatan konsumen. Jadi, kalau saya hari ini di Jawa Barat sering ngomong, orang di Jawa Barat coba rubah lapannya, apa itu kajian tekora asal soal. Saya sebenarnya lagi berubah paradigma keuangan orang Jawa Barat. Kenapa? Orang Jawa Barat itu kaya, cuman kurang pelit. Saya lagi minta orang Jawa Barat agak pelit. Nah, kenapa? Karena terlalu jebol. Perempuan-perempuannya di Jawa Barat sudah tidak memiliki lagi sifat yimo haji. Apa itu? Gerep-gerep, seetik mahir banyak. Gak punya lagi. Kenapa? Yang bantu di rumah saya yang diomonginnya skincare. Palus tuh Pak. Cek aja di sini waktu itu sih kan tomat. Hanya itu Pak, gajian kemarin. Ini kalah. Nah, pada akhirnya kenapa karakter itu muncul? Karena yang dilihat, yang didengar. Seringkali pemimpinnya tampil terlalu glowing. Lelaki kayak glowing. Akibatnya apa? Rakyatnya ingin glowing kayak pemimpin. Seringkali pemimpinnya tampil lagi menceritakan di Mesir, menceritakan di Eropa, di Inggris, rakyat-rakyat memutar. Makanya saya merubah paradigma itu. Saya bercerita di pinggir sawah, saya bercerita di pinggir sungai, saya bercerita di pinggir danau. Untuk apa? Agar rakyat saya melihat pemimpinnya lagi memproduksi pertanian, peternakan, perikanan. Itu cara mencapai kemajuan. Itu uang sudah cukup di Jawa Barat. Yang kurang adalah barang. Karena yang kurang adalah barang, maka kalau ingin keuangan seimbang, nilai tukarnya semakin tinggi, maka jumlah barangnya harus semakin banyak. Sepengetahuan saya, maka ekosistem keuangan itu harus bersamaan dengan ekosistem produksi. Kenapa? Kalau kita hanya ngomong keuangan, maka kita nanti hanya memandang SHG. Saham kita lagi naik, ekonomi kita lagi tumbuh. Mantap nih. Jangan terpengaruh pada itu. Kenapa? Itu permainan uang di saham. Mainnya orang-orang kaya, cer masuk. Kenapa? Ada yang penting lebih dari itu. Pak Prabowo dulu ngomong itu. Ada yang lebih penting dari itu apa? Produksi. Berapa produk pertanian kita, tanaman pangannya, padinya? Berapa jagungnya? Berapa ikannya? Berapa produk susunya? Berapa produk pisangnya? Berapa produk jagungnya? Berapa produk ayamnya? Berapa produk ayam sayurnya? Semuanya itu yang menjadi ukuran. Kenapa? Karena negara itu sangat terpengaruh supply dan demand-nya oleh produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, belanja pemerintah itu harus bisa mempengaruhi layanan. Dalam pandangan saya, walaupun ada yang mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh belanja infrastruktur, walaupun infrastrukturnya rendah dibangun, tapi ekonomi itu saya tidak masuk dalam tim itu. Kenapa? Bagi saya, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur. Karena dalam cara berpikir publik, pembangunan dianggap tidak ada kalau tidak bangun jalan, tidak bangun jembatan, tidak bangun irigasi, tidak bangun bendungan, tidak bangun sekolah, tidak bangun puskesmas, tidak bangun rumah sakit, tidak bangun gedung-gedung, tidak bangun perumahan pemukiman, tidak bangun kawasan pemukiman baru, tidak bangun kawasan industri baru. Kenapa? Karena uang itu harus beredar. Uang itu beredar pada sektor barang dan jasa. Sektor dan barang dan jasa akan bergerak manakala infrastrukturnya baik. Nah, tetapi pertanyaannya,
adalah apakah pembangunan infrastruktur itu bisa melambatkan ekonomi di kemudian hari. Pembangunan infrastruktur bisa melambatkan ekonomi di kemudian hari kalau itu diraihnya dengan utang yang terlalu besar. Tapi kalau diraihnya dengan gerut-gerut saketik pahiloba bisa, maka dia akan menjadi pertumbuhan. Menjadi pegawai negeri ASN, membangun rumah, pinjam dari BJB tapi diatur pinjamnya. Ada sisanya 40%, yang 60% untuk bangun rumah. Kemudian dia mengurangi jatah konsumsi makannya, jalan-jalannya dikurangi, nontonnya dikurangi. Dia fokus untuk bangun rumahnya dan sekolah anaknya. Setelah rumahnya selesai, anaknya sekolahnya selesai, uang dari BJB untuk kembali, maka dia akan menikmati di usia 40-50 tahun. Tetapi berbanding terbalik kalau jadi ASN, kemudian pinjam bank untuk kredit rumah, pinjam bank kredit mobil, habis setiap minggu harus dealing, maka bulan depannya setelah traveling dia tereling. Kenapa? Besar pasar daripada dia. Dia akan mengalami depresi ekonomi. Pemerintah juga begitu. Pemerintah harus apa? Harus mengefisienkan, mengefektifkan apa? Belanja yang tidak produktif. Itu yang saya maksud. Belanja tidak produktif itu apa? Belanja-belanja yang tidak melahirkan multiplier efek ekonomi. Belanja apa? Rapat-rapat, seminar-seminar, kunjungan kerja, studi banding, baju dinas, mobil dinas, kegiatan protokoler, makan minum padahal gulanya sudah tinggi. Listrik dibuang-buang, AC dibuang-buang, air dibuang-buang. Ini efisien. Maka itu harus dipangkas, dirombak untuk apa? Investasi. Investasi apa? Jalan yang mulus, air yang mengalir, gedung-gedung sekolah yang memadai, layanan rumah sakit yang memadai, akses internet yang mudah dijangkau, kawasan pemukiman baru, kawasan pertanian baru. Ini kita story. Kita lanjutkan. Sehingga pembangunan yang diarahkan adalah pembangunan yang menjaga otoritas fiskal. Sehingga fiskal ini senantiasa transparan. Transparan itu terlihat. Maka lalu lintas keuangan terus bisa dibaca. Kalau nggak bisa dibaca dan ruang gelap, maka keuangan akan disimpangkan. Maka itu saya mulai yang disebut dengan transparansi akuntabilitas publik di Pemprov Jabar. Saya menjelaskan seluruh titik anggaran itu kepada publik secara nyata. Untuk apa? Publik boleh mengkoreksi, publik bisa melihat lalu lintas keuangannya, karena ini ada prinsip-prinsip akuntabilitas. Gak bisa lagi keuangan negara gak ada ruang gelap. Keuangan negara itu ruang terbuka. Kalau bukan, karena dibimbingnya juga anggaran publik itu anggaran yang bisa dibaca oleh publik secara terbuka, perginya kemana orang harus tahu. Bahkan dalam jangka panjang saya ingin pembayar pajak itu bisa bertanya uang pajaknya dipakai apa. Agar apa? Agar birokrat tidak seenaknya menikmati uang dibayarkan itu. Dianggapnya adalah itu otoritasnya gubernur. Bukan, gubernur punya otoritas untuk membelanjakan kepentingan rakyat jelata. Sehingga kenapa dana transfer daerah yang 2,458 triliun yang dipotong untuk Pemprov Jabar dan 2,7 triliun untuk kabupaten kota se-Jawa Barat, saya tidak protes. Kenapa? Saya itu lagi ditantang. Tantang apa? Uang saya dipotong. Boleh uang saya potong, tapi tidak akan pernah bisa memotong belanja pembangunan di Jawa Barat. Kenapa? Saya akan berubah diri. Birokrat akan saya ubah diri. Puluhan tahun birokrat menikmati listrik yang menyala dalam setiap hari. Puluhan tahun birokrat menikmati perjalanan. Puluhan tahun birokrat menikmati studi banding. Puluhan tahun gubernur menikmati fasilitas yang luar biasa dari Pemprov Jabar. Saya akan jadi gubernur yang tidak begitu menikmati. Untuk apa? Membuktikan. Karena saya itu senang, saya itu ditantang. Ditantangnya apa? Ayo kita adu belanja. Dulu anggaran Pemprov Jabar 37 triliun. Sekarang 31. Belanja saya udah ngomong, kalau saya memimpin 1 tahun itu sama dengan orang memimpin 10 tahun. Bagaimana mengukurnya cara belanja? Ketika 31
Belanja PJU 20 miliar. Belanja infrastruktur pendidikan kadang nol. Belanja jaringan listrik untuk masyarakat miskin kadang nol. Belanja untuk layanan kesehatan tipis, tidak ada orang susah antri di kantor Pemda. Hari ini ketika 31 belanja infrastruktur jalan 3,5 triliun. Belanja infrastruktur PJU menyentuh angka 750 miliar. Belanja untuk bangun ruang kelas baru menyentuh angka hampir 1 triliun. Belanja irigasi dulu nol, sekarang menyentuh angka 500 miliar. Belanja listrik untuk masyarakat miskin itu menyentuh angka 450 miliar. Belanja lainnya untuk kepentingan kesehatan dan pendidikan hampir menyentuh, termasuk beasiswa, hampir menyentuh 1 triliun. Belanjanya turun, anggaran belanjanya naik. Tahun depan saya turun lagi, Pemprov Jabar tinggal menerima 27 triliun. Saya naikin lagi. Dari mana kemudian nanti sumber pembiayaannya adalah dari kuasanya ASN Jawa Barat. Kenapa? Karena dalam sejarahnya tidak ada orang sukses tanpa kuasa. Nggak ada pejabat yang sukses kalau Muslim tidak rajin Senin Kemis. Kata orang Sunda, lamun hirup nayung, kudu hirup guru jile, kentel benci. Artinya apa? Daripada kelebihan gula, saya lebih baik kekurangan gula. Daripada darah tinggi, saya lebih baik darah rendah. Kalau darah tinggi berarti menjelang tua, tapi kalau darah rendah masih dalam muda, biar menunda tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.